Makanan bergizi seimbang diperlukan bagi anak untuk tumbuh sehat secara optimal. Makanan gizi seimbang meliputi sumber tenaga atau karbohidrat, misalnya nasi, ubi, singkong, sagu, kentang, roti, dan mie. Sumber makanan yang banyak mengandung zat pengatur atau vitamin, mineral, dan serat, yaitu sayur mayur dan buah-buahan. Sedangkan sumber makanan yang penting untuk pertumbuhan atau protein adalah lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari nabati dan hewani yang sama-sama penting. Setiap makan, porsinya sebaiknya seperti yang ada di isi piringku. Namun, masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya konsumsi makanan dengan gizi seimbang, seberapa porsinya, dan apa saja jenis makanannya, sehingga masih banyak anak-anak yang makan ala kadarnya tanpa memenuhi gizi seimbang. Berikut adalah video alat bantu komunikasi untuk materi edukasi makanan gizi seimbang menggunakan mobil sebagai analogi guna membantu membangun pemahaman tentang pentingnya makanan yang beragam dan mendorong perilaku makanan yang bergizi seimbang. Peralatan yang dibutuhkan yaitu gambar mobil dan gambar atau alat peraga isi piringku. Ibu-ibu, selamat siang. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini habis kegiatan posyandu ya. Ya. Sebelum pulang saya ingin ngobrol sebentar sama ibu-ibu, diskusi boleh? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Pesamiran. Di sini ibu-ibu udah saling kenal ya tentunya ya. Ya. Saya pengen kenalan juga dong, boleh nggak? Ya. Boleh ya. Dari ibu sebelah sini dulu, siapa Bu? Nama saya Ibu Nisa. Saya sudah menikah dan belum punya anak. Sedang hamil? Belum. Belum. Sini? Nama saya Nurul. Anak saya satu, usia 3 tahun, laki-laki. Tadi udah dapat itu ya Bu ya, pemeriksaan ya? Sudah diukur di badan berat badannya di posyandu. Hasilnya gimana, bagus kok? Naik turun ya, anak tuh susah ya kalau bulan ini naik, bulan depan turun, pas lagi sakit nanti gitu lah berat badan anak. Yang penting sering dicek ke posyandu ya Bu ya. Berikutnya ada ibu siapa? Nama saya Cynthia, sudah menikah, anak umur 3 tahun. Tadi bareng ya sama Iya. ibu ya. Sebelahnya? Nama saya Rizka, sudah menikah, terus sama Oh, selama berapa bulan Bu? 3 bulan. 2 bulan. Oke. Ibu-ibu, di sini kita pengen diskusi dulu ya. Saya pengen tanya pendapat ibu tentang makanan yang sehat ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Sebelumnya biar kita nggak tegang-tegang amat ya Bu ya. Ya. Kita mending mainan dulu ya sebentar ya untuk mengisi waktu biar lebih akrab gitu. Saya punya permainan nih di sini. Permainannya begini. Kita berhitung dari 1 sampai 50. Nanti setiap angka 3, iya, Kebanyakan. nggak apa-apa, nanti makin cepat. Oh iya. Nah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Angka 1 sampai 50 nanti muter kita. Berarti saya ikut juga ya. Itu misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setiap angka 3 kita ganti dengan tepukan. Bisa? Contoh dulu coba dari Mbak Rizka ya. Mbak Nisa, maaf Bu. Mbak Nisa ya, maksud saya Mbak Nisa 1, 2, nanti ini tepuk. Nggak usah menyebutkan angka 3-nya. Kemudian 4, 5, kelipatannya tepuk. Nah itu untuk kelipatannya juga nanti yang ada angka 3-nya harus langsung tepuk. Berarti misalkan 13, 23 gitu. Bisa ya Bu ya? Boleh kita mulai sekarang ya? Oke. Nanti makin cepat. Dimulai dari siapa dulu? Saya dulu ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 12. Nah, harusnya tepuk ya. Nah, ini soalnya biar kita tambah fokus nih nanti buat diskusi ya Bu ya. Jadi kita biar nggak tegang dulu, biar mengumpulkan konsentrasi dulu. Ulangi lagi coba dari Ibu Cynthia.
1, 2, 1, 4. belum boleh. Belum Bu, belum. Ini kayaknya nggak bisa kurang minum dulu nanti aku ya. Kita mulai lagi dari Rizka. 1, 2, 4, 5, 6. Tahu sendiri. Aduh ya ampun. ya Ya udah. Nanti kita kapan-kapan bisa lebih akrab lagi, kenalan lagi ya Bu ya. Ini waktunya agak siang, jadi kita mulai saja. Ibu-ibu tadi sebelum ke posyandu sudah masak belum pagi? Sudah. Sudah. Masaknya apa aja? Saya masak cengkol. Suka cengkol ya Bu ya? Dulu suka sama cengkol. Cynthia masak apa tadi pagi? Masak mie. Ini sama apa Bu? luar biasa lah. Oh, Yang simple ya Bu ya. Yang simple ya Bu Ribet ya Bu ya. Kalau anak-anak tadi yang punya anak Mbak Cynthia sama Mbak Nurul ya, sehat-sehat semua ya anak-anaknya ya. Sehat. Anak saya mah telur ceplok. Oh, itu anak pertama apa anak keberapa? 1. Anak Ya, baru 1 Mbak satu. Cynthia? Pertama, Anak pertama juga. tapi hidup di lagi. Oh iya, lagi hamil belum? Belum. Siap-siap program hamil ya belum ya? Lagi ya anaknya nambah lagi. Amin. Amin. Nanti sepulang dari posyandu udah ada bahan buat persiapan masak siang hari belum? Belum. Nanti berarti ya di sini belanja ya Bu ya. Sudah ada punya rencana nanti mau masak apa Bu? Sudah. Gimana mau masak apa Bu? Ikan asin kali ya. Cengkol sama ikan asin kan. Sayur asem. Sayur asem. Kayaknya mantap ya Bu ya, siang-siang panas-panas makan sayur gitu ya. Ikan asem, ikan asin, cengkol. Oh iya Bu, ini saya punya sebuah gambar nih. Nah, ini gambar apa? Mobil. Mobil apa tahu? Mobil apa Mbak Rizka? Mobil pusing. Mobil pusing kayak gitu terlalu bagus ya Mbak Rizka ya. Ini mobilnya bagus lah ya, intinya mobilnya bagus. Warnanya apa? Silver. Pengen nggak punya mobil kayak gini? Pengen ya, semoga sewaktu-waktu nanti bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Amin. Nah di sini ada mobil nih, saya mau ngajak ibu-ibu buat berimajinasi dulu sebentar. Ceritanya ibu-ibu pulang dari posyandu ini ke rumah, ternyata udah ada mobil ini di depan rumah. Seneng nggak? Senang. Seneng ya? Gratis buat ibu, seneng? Keren nggak? Keren dong. Nah, ditaruh depan rumah, ketahuan pada lihat itu ibu Cynthia dapat mobil bagus banget, menurut juga kayak gitu. Nah ternyata ini cuma mobil, nggak ada bensinnya. Gimana ibu nggak bisa dipakai? Ya, Nggak jalan bisa dong. dipakai Mbak Lisa. Mbak Nurul nggak bisa jalan. Gimana ini? Berarti butuh bensin. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita butuh bensin biar kita bisa beraktivitas ya. Nanti kita bisa bekerja, kita bisa jalan-jalan, kita butuh bensin. Tapi apa iya kita makannya bensin? Enggak ya, nanti malah keracunan ya Bu Nurul. Nah kalau tubuh kita berarti pengganti dari bensin apa? Makanan, iya betul sekali Bu Nurul. Makanan supaya tubuh kita itu punya tenaga, maka kita butuh makanan yang mengandung zat Tenaga. Tahu nggak Bu Rizka, zat tenaga itu misalkan di makanan itu contohnya seperti apa? Yang bisa nasi, terus apa lagi Mbak Cynthia bisa susu. Itu minuman ya? Itu minuman. Zat tenaga biar kita ada energi gitu. Sampai kentang ya betul sekali. Jagung. Ya, jagung. Sayur kayak Sayur bayam. Yang lainnya lagi. Umbian. Betul sekali Bu Lisa. Jadi untuk supaya kita badannya bisa mempunyai tenaga, kita butuh yang namanya zat tenaga tadi sudah disebutkan ya. Ada nasi, ada jagung, singkong, umbi-umbian dan lain sebagainya. Nah sekarang kita kembali lagi nih ke mobil ini. Mobilnya sudah diisi bensin, siap jalan. Saya mau tanya ibu-ibu di sini bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mbak Nisa nggak bisa. Nggak bisa juga, Bu Rizka.
Nah, berarti kita butuh apa? Supir. Baik, supir. Bentar. Nah, supirnya itu sekarang ibu siap nih duduk di sebelah supir atau di belakang supir sama anak-anaknya ibu ya. Ketika mau mengendarai ternyata pas di jalan supirnya itu tidur, ngantuk, atau terlalu lemas, atau ternyata supirnya itu pemabuk. Gimana bu menurut ibu? Bahaya dong. Bahaya ya kalau supirnya itu suka mabuk ya. Berarti kita terancam keselamatannya, bener nggak bu ya? Berarti sama seperti di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya supir dalam tanda kutip ya. Jadi yang bisa mengatur organ-organ tubuh kita biar organ tubuh kita berfungsi dengan baik itu ya. Ada yang namanya zat pengatur. Contohnya buah dan sayur. Nah iya. Jadi nggak kena penyakit stroke, nggak kena penyakit jantung, apalagi kanker gitu karena kerjanya kurang maksimal. Pernah nggak bu dengar ada yang sakit kayak gitu? Oh, ada bu, ada. Ada bu. Tangga sebelah bu, nggak tahu kenapa malamnya tuh sehat aja gitu kan, bu paginya kerja, sorenya pulang kerja, dia jatuh, ternyata meninggal bu, cepet banget tuh. Katanya sih tensinya tinggi. Oh gitu. Nah itu mungkin karena kurang maksimalnya ya bu ya metabolisme di dalam tubuh kita. Berbahaya juga ya bu ya? Berbahaya, makanya pengen nggak bu penyakitan seperti itu? Enggak ya, makanya jangan malas-malas makan buah dan sayur ya nanti ya. Iya. Ya. Nah ini ceritanya udah siap nih, ibu supirnya udah seger, udah keren nih, udah siap buat jalan. Ibu kalau misalkan udah punya supir, udah bensinnya udah ada, mau diajak jalan-jalan kemana aja? Ke mall kali ya Jen ya? Ke mall Iya. Ke mall ada lagi. Jauh ya, jauh. Yang penting naik mobil. Jalan-jalan terus. Yang penting sama kamu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan ya bu jalan-jalan terus ya, tapi mobilnya nggak pernah diservis, kondisinya nggak pernah diganti, kerusakannya gimana sampai kampasnya habis gimana? Bahaya ya bu ya. Bahaya. Nah itu bahaya sama dengan tubuh kita lagi nih. Di tubuh kita, misalkan nih kita konsumsi udah bagus nih, karbohidratnya ada, pengaturnya juga ada, tapi ternyata tubuh kita butuh sesuatu untuk diganti sel-selnya karena ada yang rusak. Nah, namanya zat protein. Tahu nggak? Pernah dengar nggak zat protein? Nah, pernah tahu apa aja Bu Sintia? Makanannya Contoh protein. ikan, Ikan, telur, tahu, tahu itu. telur. Iya. Jadi ada protein nabati, ada protein hewani. Tadi yang Bu Sintia sebutkan ada ikan, telur itu tuh protein Hewani. Ini yang Bu Rizka sebutkan tadi Nabati. nabati ya. Nah berarti ini udah siap ya Bu ya, bisa diajak kemana aja, terus setiap bulannya diservis ya Bu ya, berarti siap. Nah sekarang gini, kalau misalkan ya Bu, sehari makan nih satu piring, biasanya lauknya apa aja Bu Rizka? Lauknya ikan, Hmm. sayur, tempe. Tempe, nasinya? Iya. Nasi terus Bu Nisa? Biasanya ayam goreng, Hmm. nasi. Saya nggak suka sayur-sayuran bu. Nggak suka sayur? Gimana ya? Iya. Oh gitu. Nah, jadi kalau makan sendiri kita juga harus tahu porsinya. Jangan sampai nanti nasinya sewakul ya. Misalkan banyak banget, lauknya Ya, cuma di kenyang, atasnya Bu. atau cuma pakai sambal aja. Kenyang bu. Kenapa? Ya kenyang sih kenyang Bu, tapi kan kita tubuhnya juga butuh nutrisi yang bagus juga. Jadi perlu seimbang, gizi yang seimbang gitu ya nutrisinya. Sebutannya sekarang gizi seimbang. Pernah dengar 4 sehat 5 sempurna? Nah ya dulu ya, zaman kita kecil ya Bu ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sebutannya gizi seimbang. Nih di sini saya punya gambar nih. Ini ada gambar piring. Ya ini piring. Ini pengaturannya. Di piring itu kita belah dulu jadi 2. Bukan piringnya yang dipecah ya Bu ya. Anggap aja ibu sekarang depannya ada piring nih. Ada piring. Terus kita pakai garis di garis 2. Nah, untuk garis pertama, tengah yang pertama itu di sini ada makanan pokok 2/3-nya. Makanan pokok apa aja bisa? Nasi, Nasi. Terus ada apa lagi? oatmeal, Oatmeal, gandum ya. Kentang.
Iya, Karbo ya, beras ini merah. Nah ini makanan pokok, nasinya itu kalau misalkan dipiring berarti kita ambil setengah dulu nih, terus dikurangi sedikit gitu ya, gampangannya seperti itu. Nah setelah nasi kita ternyata butuh yang sepertiganya ada lauk pauk. Tadi lauk pauk itu maksudnya protein hewani, protein nabati. Nah di sini ada apa aja Mbak Nurul? Itu ada ikan, ada daging sapi, Iya. ada telur, ayam, tempe, tahu. Nah ini setengahnya ya. Terus setengahnya lagi ada ini, setengah bagiannya 2/3 kita isi sayuran, ya sayuran hijau. Ada yang punya kebun di rumahnya, belakang rumah? Punya. Ada sayuran apa aja Bu? Cabai bu, kan cabai mahal. Cabai ya Bu, biar nanti kalau pas lagi malam bisa metik sendiri ya Bu. Bu Nisa punya kebun? Ada punya di rumah. Ada sayuran apa aja? Ini daun pepaya. Daun pepaya, iya. Kalau dimasak pahit tapi enak ya Bu ya. Nah ini sepertiganya lagi ada buah-buahan. Ya, buah-buahan ada juga di kebunnya Bu Nisa. Ada. Buah apa aja? Ada itu pepaya tadi. Pepaya ya. Sama mangga. Umum ya kalau Apa nggak namanya? Nggak ada. tetangga. Iya tetangga, iya. Mangga sama pepaya sama pisang banyak ya. Banyak ya. Iya. Lokal ya, itu ya buah lokal ya. Iya, jadi dalam satu piring ini harus lengkap ini kandungannya, ada makanan pokok tadi supaya kita ada tuh tenaga. Terus ada lauk pauk supaya apa tubuh kita bisa sel-selnya berganti, namanya tadi apa? Protein nabati hewani. Terus sebelahnya lagi ada sayuran dan buah sebagai zat Mengatur. pengatur ya. Aku boleh nanya nggak? Gimana? Makanan yang bagus buat ibu hamil apa ya? Makanan yang bagus buat ibu hamil. Nasi. Tadi makannya dijelasin udah ada apa? Nasinya, udah ada sayurnya, udah ada proteinnya. Porsinya juga yang cukup ya Bu ya. Porsinya sama. Porsinya siang seperti malam. ini. Siang malam. Ya. Jangan itu ya Bu ya, jangan menghindari makanan misalkan atau tetangga makanan kita nggak boleh buat ibu hamil, jangan seperti itu. Jangan percaya itu Sama kayak Mbak. nggak apa-apa, karena itu nantinya kan buat janinnya kita sendiri ya, bayinya kita sendiri. Kayak susu boleh nggak ya? Boleh, boleh. Soalnya ibu hamil kan kita juga butuh makanan yang gizi ya Bu ya. Ya proteinnya, karbohidratnya tercukupi, seratnya tercukupi. Itu Nah, intinya nggak ada pantangan makanan ya Mbak? iya ada. Iya, selama itu masih memenuhi gizi seimbang, masakan gizi seimbang itu ya Bu ya. Kemudian Kalau saya tuh ya, anak saya susah naik berat badannya, apalagi kalau lagi sakit. Makan sayuran juga doyan, tapi kalau itu sih ayam, ikan mau, tapi nanti kalau sakit seminggu 2 minggu berat badannya turun, giliran posyandu bulan depannya nggak naik. sakit-sakitan gitu. Kalau Nah, nggak ini sakit musim turun gitu hujan. ya. Iya kan? Iya. Biasanya saya kan tadi nggak doyan sayur ya Bu ya. Sayurnya biasanya diapain? Masaknya sayur apa? Sayur sop, bayam ya, sop, bayam sop kan anak-anak nggak pedes kan doyannya. Kalau untuk anak yang kurang berat badannya naik turun seperti itu ya Bu ya, kita jelas harus lebih memperhatikan. Yang pertama tadi difokuskan ke karbohidratnya. Terus Dia kan lagi sakit nggak mau makan, Iya. nggak mau masuk karbohidratnya ya. coba dikasih benar kata Bu Nisa. Mungkin anaknya tuh nggak mau karena kayak gitu aja, Bosen, gitu dibentuk bosen. lagi ya. dibentuk bola-bola nasinya atau dibentuk kayak kartun-kartun begitu Bu, dihias-hias. Untuk sayurnya kan kalau nggak doyan bayam bisa diganti yang lain, misalkan ada timunnya nih, mahkota-mahkotanya, terus misalkan ada tomatnya jadi mata begitu ya. Mungkin Kan nanti tetap bisa kelihatan sayur. iya. Kalau bisa ya, Jadi nanti bisa nggak dicampur? Bisa, misalkan ayam gitu ya, ayam susah, ini nggak suka anaknya, misalkan campur sayur boleh digoreng kan, dikasih campuran lain kan, nggak cuma ayam ya, misalkan kasih telur kan sudah memenuhi gitu. Kalau misalkan makanan kita udah segini, otomatis tubuh kita akan bisa mencukupi kebutuhannya gitu. Jadi seperti mobil tadi jalannya lancar.
nggak suka ikan kenapa? Iya, nggak enak ya. Amis gitu, amis. Kamu cicipin dong. Iya, kalau anak kecil tuh biasanya kan ada durinya ya Bu ya, kalau ikan ya. Kalau ikan ada durinya makanya jadi susah gitu ya. Ini kan itu salah satu sumber protein padahal ya Bu ya, Iya. penting banget. Itu bisa diganti tuh Bu, kan bisa dari telurnya Oh iya, tapi kan maunya kan pengennya bervariasi. Tapi anaknya maunya tuh. Berarti ikannya nanti bisa diolah jadi yang lain. Kayak tadi bisa nugget ya, dari ikan bisa atau bakso ikan, bisa Iya. digiling, atau bisa mencukupi atau pakai ayam gitu ya. Nah itu makan itu nggak harus mahal kok Bu, nggak harus ibu tuh makan satu piring terus lauknya daging sapi atau sayurannya pakainya sayuran yang mahal, brokoli misalkan apa kubis merah, nggak harus ya. Kita ambil di sekitar rumah, tadi kan ada macam-macam ya, yang lokal atau nasinya tetap nasi, terus sayurnya mungkin di belakang rumah. Kalau nasi sama mie boleh nggak Bu? Oh boleh banget. Yang itu ibu ya. Iya, sukanya nasi sama mie. Kenapa sukanya nasi sama mie? Bukan Cepet kenyang, terus mie juga enak. Seger ya, kuahnya ya. Kuahnya panas, Pedes. cabai rawit gitu Iya. ya. Iya, nanti pengen Lapar. telurnya ditampar tuh bisa. Emang itu bisa ya Bu ya? Iya, kalau misalkan tadi kan berarti cuma karbohidrat nih, cuma di sini aja. Ya, cuma nasi terus ditambah mie. Habis itu pakai kerupuk misalkan ya. Nah, seperti itu harus ditambahi, dikasih Tambahin sayur nggak telur. apa-apa? Iya, nggak apa-apa, dikasih sayur. Nanti buah bisa cemilan, jus juga boleh gitu. Ya, ibu-ibu. Biar ini porsinya bukan cuma buat ibu-ibu sekalian, buat suami sama anaknya juga. Nanti anak-anaknya juga diajarin ya dari Iya. kecil ya. Biar tubuh kita sehat, biar terhindar dari penyakit. Ya, diusahakan ya nanti ya, di Iya. rumah terapkan ya. Habis ini pulang masaknya harus mikir lagi nih, harus ada tambahan, oke? Iya. Siap ya Bu ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih ya ibu-ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Nanti pulangnya diterapkan, terus ke depannya juga diterapkan. Terima kasih atas waktunya juga. Saya minta maaf kalau misalkan nanti ada kekeliruan. Bisa diskusi lagi kapan-kapan ya Bu ya? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.